Kalau, apa namanya, bagi saya begitu kemarin tuh, asumsinya. Kalau Ayah sih sebetulnya nggak ada urusan, investor nggak ada investor, cabang khusus tetap jalan gitu. Kalau Ayah soalnya mungkin sudah, matranya beda ya. Saya masih, "Entar dulu, dapurnya kayak gimana?" Gitu. Jadi saya sama Ayah mungkin, bagi teman-teman yang nggak tahu, itu kayak gas sama rem. Hmm. Eee saya yang ngerem, ayah yang ngegas gitu. Ayah ngegas mulu. Jadi kerjaan saya ngerem. Makanya kalau kita hampir tiap Jumat kita berantem tuh. Berantemnya tuh dalam arti yang positif ya. Maksudnya diskusi panas gitu. Makanya memang ketika beliau nggak ada, saya agak sempat kosong dulu tuh sebulan tuh. Agak Hmm. linglung sebulan tuh. Aduh, HP kenapa kosong ya gitu. Karena biasanya tiap Jumat kita ribut gitu. Jadi ayah maunya ngegas, saya ngerem. Ayah opsional, saya rada-rada prosedural gitu. Betul, satu gaya feeling, satu gaya thinking, betul. Jadi emang gas rem gitu. Nah, eee, apa namanya, alhamdulillahnya ketemu dan, investor itu ketemu dan alhamdulillah, Steven Genetik, yang dipegang Pak Jamil sekarang, berjalan dan nggak bisa dipungkiri adanya Steven Genetik ini bikin, apa ya, bikin nuansa baru di Steven. Nah, nanti saya tunjukkan kenapa, saya bilang ini menjadi nuansa baru. Oke, terus juga kami bilang kepada Steven Genetik, tapi ini Anda nggak boleh inklusif. Ya, di antaranya adalah rekrutmen bench manager dan juga kolaborasi antar cabang. Nah, kemarin juga Abinazar sudah ikut salah satu programnya Steven Genetik ya, itu Akademi Ya. Entrepreneur. Karena memang kami dari awal mendesain ini mesti jadi new orbit gitu, mesti jadi orbit yang baru, mesti jadi ekosistem baru di mana kolaborasi itu menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Nggak lagi keakuan, nggak lagi, antar cabang aja gitu, tapi, menjadi keseluruhan Steven secara umum. Nah, jadi itu tadi makanya waktu pas Pak Amin bilang, "Saya kepri," gitu ya, Pak Abinazar bilang, "Wah bagus deh kalau misalnya kita ada, klien bisa kita lempar." Nah itu maksud saya kolaborasi-kolaborasi itu kayak gitu. Kolaborasi lainnya apa? Saya sangat, apa namanya, mengapresiasi teman-teman cabang yang bikin workshop tuh barengan gitu. Karena bagi saya pernah ngejalanin cabang. Jadi begitu saya ngadain workshop itu lumayan cost-nya. Bayar trainernya lumayan. Jadi kalau misalnya nggak bareng dengan cabang-cabang lain, itu justru malah berat di ongkos. Nah, pada saat zaman saya jadi cabang, kurang kondusif waktu itu, Bi, ya. Jadi Hmm. mau mau join-an tuh suka pada banyak ininya, apa, pokoknya banyak variabel yang kira-kira membuat kami sulit untuk berkolaborasi gitu. Tapi sekarang saya sering lihat pamfletnya itu ada satu WSL gitu ya, terus pengisi acaranya dari cabang ini, kepala cabang ini dan kepala cabang ini gitu misalnya. Nah itu yang kami harapkan justru. Kenapa? Ya digabung aja supaya sharing cost. Jadi cost-nya lebih rendah sehingga teman-teman di cabang bisa mendapatkan profit lebih tinggi. Oke, terus berikutnya ngupgrade website Steven. Ini kenapa dimasukin penting banget, nanti saya kasih tahu. Ya, memperkuat IT Steven dengan memindahkan ke data center. Ini teman-teman perlu tahu. Mungkin ada promotor yang baru, ada bagian Steven yang baru ya. Dulu server Steven itu ada di komplek perumahan. Kami harus menyediakan buat internet dan listrik itu kurang lebih sekitar 25 juta per bulan. Hmm. So. Kali 12 coba. Posisinya Steven habis pandemi. Habis pandemi kan nyungsep tuh. Ah. Nah, terus saya lihat dari laporan keuangan itu yang paling gede keluarnya buat itu. Nah, kan langsung jiwa efisiensi saya bergejolak kan. Apa ini mahal sekali. Maka habis itu saya cari cara gimana caranya biar murah. Ternyata saya pindah ke data center di Kuningan, itu tahu nggak biayanya kami keluar berapa sekarang? Dari 25 juta per bulan, sekarang Steven Pusat itu cuma keluar 26 juta per tahun. Per tahun. Ya Allah, Masya Allah. Per tahun. Sepersepuluh ya. Nah, jadi iya kembaliannya banyak kan Bia. Eh, Saya ngejok abis itu, wah ini kembaliannya banyak, boleh dong ngalir ke saya. Wah enak aja. Jadi udah, jadi apa, saya berarti berapa tuh efisiensinya bisa sampai berapa persen tuh, cukup banyak lah ya, yang tadinya kita 20%. harus sampai 300 juta per tahun jadi cuma 26 juta per tahun. Ya ditambah-tambah sama biaya apa namanya, lisensi segala macam paling cuma 28 gitu. Dan teman-teman bisa rasakan sendiri, begitu Bekasi banjir, Jakarta banjir, server kita aman-aman aja kan ya. Hmm. Ya, jadi
kalaupun ada maintenance saat ini, tentu namanya kita di apa ya? Ini Steven tuh industri IT psychology ya, jadi kayak banyak faktor IT-nya tuh banyak gitu ya. Nggak ada maintenance kayaknya aneh. Bahkan sekelas perusahaan-perusahaan besar aja, Twitter aja kadang down gitu ya. Sekarang X ya. Terus Gojek juga pernah down. Jadi apalagi kita gitu, yang masih baru seumur jagung tanpa venture capital. Jadi kalau down-down mah pasti ada. Cuman relatif lebih stabil saat ini. Dan nggak usah khawatir PLN mati tiba-tiba karena Hmm. 24 jam aktif gitu. Jadi kalau dulu tuh saya udah dak-dikduk begitu Januari biasanya hujan tinggi tuh curah hujan tinggi Jakarta Bekasi pasti server mati karena di komplek perumahan yang kebetulan kompleknya itu banjir lah. Jadi itu juga termasuk kestabilan IT ini membuat teman-teman di saya lihat membuat di promotor dan cabang lebih stabil dan juga lebih pede dalam menjalankan tes karena tidak khawatir terkait dengan adanya mati server. Lalu kerjasama dengan badan hukum untuk segala proses administrasi. Nah ini kenapa penting karena bagi saya kalau Steven mau gede memang mesti gandeng kuasa hukum, mesti gandeng apa namanya orang-orang yang kuat di hukum supaya proses kerjasamanya nanti bisa lebih optimal. Oke, lanjut Bi. Sekarang ke Steven Institute. Iya, Next kita bahas yang responnya agak lambat kayaknya. emang agak lambat ya. Udah saya klikin dulu. Udah diklik. Sip. Oke. Steven Institute. Oke, Steven Institute pembelian PAX workshop bisa dengan satuan. Nah, ini sempat diprotes nih. Dari kenapa satuan diprotes? Karena saya udah satuan, saya bikin workbook gak bayar. Workbook gak bayar, sorry. Workbook cetak sendiri, cabang suruh cetak sendiri. Bagi teman-teman cabang mungkin kayak, wah jadi mahal gitu ya. Tapi kalau dikali banyak, sebetulnya jatuhnya jadi murah-murah aja. Kenapa? Karena workbook itu kan variable cost. Di saya jatuhnya bisa jadi fixed cost. Fixed Hmm. cost-nya di mana? Di bagian nyimpen bukunya. Jadi pembelian PAX Workshop itu pertama dibikin dulu tuh 10-10 ya Bi ya. WSL Hmm. 1 harus beli 10, WSL Ya. 2 harus beli 10 gitu. Nah, sementara harga PAX WSL 2 tuh 300.000 kali 10 kan 3 juta. Abi Hmm. bayangin kalau pesertanya cuma 2 atau pesertanya cuma 1. Masa kita tolak? Kan Hmm. repot kan. Maka saya bikin udahlah PAX-nya dibikin satuan aja supaya teman-teman cabang itu kalau ngadain workshop nggak tunggu-tungguan. Pokoknya kapan mau apa ada yang mau jadi promotor udah bikin aja gitu. Terus workbook kenapa saya nggak kirim lagi? Karena bisa jadi ada peserta tambahan di hari H. Bayangin kalau itu yang ngadain Batam misalnya, cabang Batam ngadain, terus nunggu workbooknya dari kami di Jakarta kan nggak mungkin nyampe dalam waktu 1 hari gitu. Nggak Hmm. usah ke Batam, ke Serang aja nggak nyampe kok sehari. Mau dititipin kemana? Ya pasti pasti terlambat lah intinya gitu. Makanya udah kalau workbook diurus aja sendiri sama teman-teman cabang. Di saya juga mengurangi fixed cost tadi, yaitu adalah sewa tempat untuk apa storage ya, untuk apa nyimpan buku-bukunya gitu, nyimpan workbook. Terus menginisiasi workshop CV secara daring, workshop berseri dan kolaborasi trainer dalam workshop. Nah, data lagi nih, saya lihat di Hmm. data Steven Institute, trainernya ternyata yang sudah lulus atau sudah menerima menyandang lisensi trainer Steven itu waktu itu tuh pas bulat 200 orang. Hmm. Ada 200 orang yang udah jadi trainer Steven. Lah, tapi kenapa saya lihat mukanya itu lagi, misalnya kok yang lain nggak ada. Maka saya kontak tuh beberapa trainer-trainer itu untuk mau nggak kolaborasi sama SI, kita kasih jam terbang, fee-nya cuman kami sesuaikan, karena Anda termasuk yang mungkin jam terbangnya belum banyak nih. Jadi supaya jam terbang teman-teman banyak, lebih pede juga ngisi training, nggak apa-apa deh Steven Institute kasih wadahnya, silakan teman-teman ngisi di situ. Tapi tolong diisi yang semaksimal mungkin. Ternyata pada perjalanannya mungkin ada juga yang memang tidak mempersiapkan dengan baik dan segala macam gitu ya. Yang bisa kami berikan ya cuman pokoknya kalau sama Steven Institute garansi riset aja deh. Kalau di periode tersebut ya. Jadi kalau teman-teman termasuk yang di itu nanti ada kita buka lagi mungkin tematik apa atau workshop apa silakan daftar aja kalau kami buka nanti riset gratis gitu. Karena memang kami waktu itu fokusnya bagaimana membuat
trainer-trainer ini punya jam terbang dan punya pengalaman untuk mengisi training. Akhirnya jadi yang dia deliver bisa lebih berkualitas gitu. Nah, terus kerjasama dengan Academy Trainer terkait lisensi trainer Steven. Nah, kenapa yang ini saya ambil? Karena waktu itu Steven Institute juga punya program TFT. Punya program TFT yang saya ngerti bagaimana industri itu berjalan, cuman saya kurang seneng mengerjakannya. Nah, jadi saya cari kira-kira yang mau partneran, terus kita ada sharing di situ gitu ya. Kita bisa profit sharing di situ. Kebetulan ngilik-ngilik babe, nego-nego babe, babe mau gitu. Nah, kenapa modelnya saya ubah jadi 3 bulan sekarang ya? Apa sekarang 30 hari apa berapa? Uh, karena trainer-trainer yang sebelumnya bukan berarti sebelumnya jelek ya, cuman materi. Oh, 3 bulan dalam mengeksplorasi materi. Jadi kalau kita kasih materi WSL 1, materi WSL 2, itu ya udah itu aja pokoknya yang mereka share yang itu aja. Apalagi nge-share tematik juga sama itu aja. Tidak ada eksplorasi dari teman-teman di trainer untuk membuat slide itu menjadi beragam. Padahal itu sebetulnya kan cuma modul awalnya aja, bisa diubah, bisa di-adjust sesuai dengan audiensnya, bisa disesuaikan lah intinya, sehingga membuat teman-teman lebih agile, lebih fleksibel di audiens manapun. Nah, itu yang kami minta ke Academy Trainer. Waktu itu Academy Trainer menyanggupi. Termasuk juga kami menyampaikan waktu itu untuk kalau bisa BNSP juga dikejar gitu. Karena sertifikasi ini menjadi penting nih buat teman-teman di Steven. Alhamdulillah sekarang juga Steven Professional Trainer bersama dengan Academy Trainer sudah BNSP juga. Jadi kerjasama itu saya rasa apik lah, dan so far cukup banyak lulusannya, dan saya lihat saya kadang-kadang colongan ya, suka nyolong-nyolong gitu. Link ada, saya masuk gitu, lihat cara delivery-nya, oh, oke. Sepertinya lebih bagus dari saya. Jadi kalau bandingannya saya sih kayaknya ini udah oke. Jadi pede ketika kami bilang kami punya jumlah trainer sekian dengan kapasitas yang luar biasa gitu. Termasuk teman-teman yang sudah 200 tadi yang sudah ikut TFT sebelumnya akhirnya juga jadi termotivasi untuk belajar gitu, karena ngelihat teman-teman yang lainnya wah keren-keren ya, jadi akhirnya mereka juga termotivasi untuk belajar. Jadi saya lihat ini ekosistem yang bagus. Nah, berikutnya syarat workshop tematik Steven bisa diikuti minimal WSL 1. Dulu WSL mau tematik gimana bicara Bi? WSL 2 dulu atau WSLP dulu namanya. WSL 2 dulu. Dulu atau WSLP. Cuma kan saya mikir ya, based on data juga, Iya, sedikit. kebanyakan tuh berapa sih? Ada sekitar lebih dari 20, waktu itu angkanya mungkin di bawah 30 ya. Cuman ada data yang mengatakan kepada kami dari form feedback itu, bisa nggak tematik itu diikuti setelah WSL 1 aja, atau nggak usah WSL 1 dulu, karena saya nggak mau jadi promotor, saya cuma pengen ikut Steven Couple, saya cuma pengen ikut Steven Business misalnya, saya cuma pengen ikut Steven Suri Rumah, saya cuma pengen ikut Steven Learning, dan lain sebagainya. Nah, itu saya akomodir tuh, terus saya ajuin ke Ayah dan Nabila waktu itu, boleh nggak tematik nggak perlu WSL 1, atau minimal WSL 1 aja deh, tapi nggak perlu WSL 2, saya bilang gitu. Ayo diam sebentar, itu saya dikacangin tuh. Soalnya seingat saya diemnya itu nggak ngegubris, tapi tahu-tahu nyeletuk gitu. Boleh deh WSL 1 dulu, tapi ya minimal katanya. Kalau tanpa WSL kayaknya nggak bisa deh. Oh ya udah, itu aja udah alhamdulillah. Karena dengan kayak gitu, tematik Steve itu lebih dari 15. Dengan dibikin nggak barrier to entry-nya nggak terlalu tebel. Kalau WSL 1 dulu, WSL 2 dulu kan investasinya kegedean tuh. Iya. Dengan dibikin WSL 1 langsung tematik, investasi bagi si klien ini jadi lebih murah. Anggap aja WSL 1 juta, WSL tematiknya 1,5. Jadi kan ngikutin tematik itu 2,5 aja gitu loh. Dibanding sebelumnya harus WSL 2 dulu, yang belum tentu mereka mau jadi promotor juga. Dan ya alhamdulillah works gitu. Nanti saya buktiin worksnya di mana. Dan yang terakhir ini yang lagi kita garap, ini program LMS, Learning Management System, di mana nanti doain aja ini rampung sebelum akhir tahun. Amin, Kemarin sih amin. progresnya
progresnya luar biasa, cukup oke. Karena saya mintanya rada banyak, jadi dan teman-teman IT kan kadang-kadang taunya learning management system tuh ya cuman pokoknya ada modul, ada peserta, ada ujian gitu. Nah, saya pengennya nggak cuman begitu. Jadi memang agak sedikit complicated sehingga membutuhkan waktu lebih banyak. Nah, LMS ini kalau udah ada, nanti teman-teman cabang ataupun promotor yang memiliki apa ya kemampuan untuk melakukan sharing dan juga memiliki konten-konten yang berkualitas, Anda nanti bisa masuk ke LMS-nya sebagai pengisi pengajar gitu. Jadi apa ya konten-konten Steven akan semakin kaya nanti. Tentu nanti kita akan lihat bukan cuma video-video WSL 1, tapi juga mungkin ada video-video ketika konsep Steven diterapkan pada suatu bidang, misalnya Stephen Couple gaya Anda misalnya atau apa segala macam. Nah, itu yang sedang kami garap. Harapannya memang membuat pegiat Steven benar-benar hidup dari karyanya sebagai pegiat Steven gitu. Jadi bukan hanya hidup dari tes Stevennya, tapi juga dari isi kepalanya yang disalurkan melalui konten. Oke, next B. Nah, sekarang kita masuk ke datanya nih. Angka-angka berbicara. Siap, ini dia angkanya. Database Steven. Di 2021 tadi kita masuk 33.000 ya. 2022 naik. Nah, kalau yang ini naik efek pandemi yang mulai sudah terlewat aja. Ya, di 2023 naik jadi 58.000, di 2024 ini data sampai dengan Juni itu 46.227. Jadi kalau dilihat sebetulnya dari tes Steven angkanya naik. Ya, itu kenapa makanya kalau saya sama isu-isu juga termasuk saya based on data aja, begitu isu miring tentang Steven naik muncul, tanggapannya dong solver ngapain ditanggepin, dah angkanya naik apa yang mau saya ditanggepin malah bikin yang sono makin seneng, udahlah nggak usah aja, toh kita tahu kita benar gitu, toh kita tahu kita nyebar kebaikan. Nah, data tes TV-nya juga menunjukkan hal serupa. Targetnya kami di 2024 ini sebetulnya angkanya di 80.000. Ya, semoga kecapai. Ini masih di Juni, ya sekarang bulan Juli ya, itu 46.000. Next B. Ya, kalau kita lihat grafiknya juga akan kelihatan naiknya nih. Oke, nah ini juga tentu berkat bantuan teman-teman promotor ya. Pegiat Steve-nya makin gerilya, makin heboh gitu ya. Nah, saya rasa itu juga karena strategi cabang khusus tadi. Ya, di mana voucher kami nolkan, harganya dari kami ke apa namanya ke cabang itu sudah cabang tidak perlu bayar sehingga margin promotor menjadi besar. Ketika marginnya besar, kami berharap memang promotor ini menjadikan Steven menjadi main revenue-nya dia gitu. Apa namanya? Sumber penghasilan utamanya itu menjadi promotor Steven. Itu yang diharapkan sama almarhum ayah pada saat itu, dan saya mengaminkan itu. Jadi dilihat dari angkanya juga kelihatan banget gitu. Saya senang banget ketika ngelihat apa ya, beberapa kali saya diundang gitu sama promotor Steven atau mungkin sama Kacap gitu ya, itu langsung pada otomatis ke kasir tuh. Wih, keren banget ini. Jadi tiba-tiba ditraktir gitu. Saya ingat banget waktu pas pandemi HP saya sering banget bunyi gitu. Itu Steven nggak ada, ini segala macam, bla bla, boleh pinjam dulu atau apa. Nah, yang seperti itu sekarang udah mungkin nggak ada gitu. Nggak ada. Adapun yang pernah minjem pun dibalikin tuh karena margin tes TV ini sekarang gede kan. Jadi bayangin aja sekarang 350.000 kalau teman-teman pakai harga 500 ya. Saya lihat pamfletnya udah 650 juga. Ya, kebanyakan sudah pada mulai ngetes di angka 650.000. Berarti kan punya margin berapa itu? 500 ya? 500. 10 orang udah 5 juta. Ya Allah, sebulan 30 hari. Cari 10 orang 5 juta, masa masa susah gitu ya. Mau lebih banyak lagi ya jadi 20 aja. Nah, sebetulnya ada makna lain di balik apa namanya, di balik margin yang besar itu. Selain kami pengen membuat teman-teman memiliki revenue terbesar di Steven, yang kedua adalah kita pengen teman-teman juga memberdayakan orang lain nantinya. Jadi dengan angka yang besar itu kan setidaknya katakan kalau misalnya Anda punya scale, punya apa kapasitas ngetes 30 orang per bulan misalnya. Tapi nggak bisa kerja sendiri kan? Ya kan? Nah, dengan budget yang besar itu kami berharap apa namanya?
teman-teman bisa meng-hire orang untuk menjadi asistennya atau mungkin adminnya sehingga lebih banyak tes dalam 1 bulan. Oke, nah dari angka ini teman-teman bisa lihat bahwa memang ada peningkatan gitu. Sehingga saya bisa bilang bahwa oke, berarti yang kemarin kita di 2021 nyungsep tuh pasca pandemi pelan-pelan perlahan mulai naik. Dan saya yakin di tahun 2024 ini kita insya Allah bisa. Dan tentu saja kalau misalnya teman-teman promotor bersemangat dan membantu mewujudkannya. Next B, sekarang kita masuk ke cabang nih. Nah ini data cabang ya 2021, 2022 itu 39 nggak nambah dalam setahun nggak nambah. Nah 2023 tiba-tiba nambah jadi 90, 2024 sampai dengan bulan Juni ini ada 137 cabang. Nah ini 137 cabang ini cabang termasuk cabang permanen ya khusus dan permanen. Nah, itu 39 berarti sekarang kalau tadi saya lihat angka 39 ini angka cabang 90 137. Saat ini berarti kurang lebih Stephen Institute memiliki partner 137 cabang di Hmm. seluruh Indonesia. Kalau bahasanya Abi bahkan seluruh dunia ya. Ya. Karena ini termasuk di Malaysia. Ya, di zaman saya juga yang membuat eksklusivitas Malaysia dihentikan. Aduh, Sekarang boleh masuk ya? eksklusivitas Malaysia sekarang boleh masuk. Jadi sekarang di Malaysia sudah ada 4 cabang, ada Selangor, Terengganu, Negeri Sembilan, sama Persekutuan Malaysia, Persekutuan Negara Persekutuan. Jadi sekarang di Malaysia boleh masuk, termasuk cabang promotor Steven yang lagi melancong ke Malaysia, terus tiba-tiba juga punya teman di sana mau ngetes itu juga boleh ya karena menurut saya memang kayaknya lebih enak dibuat begitu gitu dan kebetulan alhamdulillah Dato Baha dengan kebesaran hatinya juga menyetujui itu jadi saya punya 137 partner nih ada Hmm. 137 partner Steven Institute yang bisa diajak kerjasama dan kolaborasi sehingga pada akhirnya Abi waktu itu nanya ke saya Mas biasanya si Abi tuh manggil saya tuh apa ya Gan, biasanya tuh gan. bukan solver Gan gitu Gan nggak ada WSL dari Steven Institute lagi nih gitu ini saya jawab kenapa saya belum mengeluarkan lagi yang resmi dari Steven Institute ya meskipun yang teman-teman cabang juga resmi dari Steven Institute tuh karena dapat capaian cap Steven Institute kenapa kita belum ngeluarin lagi karena saya punya 137 Hmm. mitra cabang yang itu juga menyuarakan WSL 1 dan WSL 2 serta tematik. Jadi ngapain saya saingan sama mereka? Nggak ada untungnya gitu. Jadi yang bisa saya lakukan adalah membuat materi lebih baik, membuat ujian lebih baik, membuat sertifikasi lebih baik supaya teman-teman di cabang lebih lebih pede lagi dalam menjalankan workshop gitu. Itu yang saya lakukan. Nah, ketika nanti modul-modul itu udah mulai pada jadi-jadi itu kan sekarang progres semua tuh. Kalau udah pada jadi baru nanti saya launching lagi tuh. Ini WSL 1 tapi mungkin di launching 1 tahun sekali aja cukup atau maksimal 2 kali lah. Selebihnya biar dimainkan oleh para cabang aja gitu. Jadi dengan 137 ini cabang di seluruh dunia ini workshop Steven hampir tiap minggu ada kan. Teman-teman sekarang kalau mau cari workshop Steven gampang sebetulnya. Kalau bingung-bingung ya tanya aja sama SI kontak adminnya aja. Itu nanti kita kasih tahu ada cabang mana ngeluarin apa gitu. Ngeluarin workshop WSL 1, cabang mana ngeluarin WSL 2 itu kita punya datanya. Dan sekarang juga teman-teman kepala cabang juga lebih profesional. Maksudnya lebih profesional adalah mereka tahu oh ini peserta dari cabang ini, mereka nggak akan prospek. Oh ini peserta dari cabang ini, mereka insya Allah tidak akan prospek. Kalau ada laporin aja, itu nanti langsung tak sentil tuh. Tapi saya rasa saat ini sudah hampir nggak ada laporan mengenai saya nitipin workshop ke sini malah jadi ikut sini itu hampir nggak ada. Karena mereka menjaga integritasnya itu. Jadi kolaborasi ini menjadi asik gitu. Nah, itulah kenapa Steven Institute sampai dengan hari ini fokusnya fokus ke dalam aja lah. Kita fokus memperbaiki modul-modul kita karena beberapa ada yang sudah usang. Teman-teman pasti nungguin juga gitu mana modul terbarunya. Uh, Kalau saya keluarinnya satu-satu rada pegel Bapak Ibu. Jadi saya pengennya langsung jebret aja gitu. Jadi mohon dimaklumi ya. Cara kerjanya memang rada-rada begitu. Oke, lanjut Bi. Ya, lanjut dulu ya. Ini secara statistik juga kurang lebih grafiknya menunjukkan naik ya. Dan kami berharap sih di tahun ini naik jadi 200 tuh cabang. Jadi kalau ada 200 cabang kan enak gitu ngomongnya.
Masa kalah sama kopi kenangan. Oke, lanjut. Kita lanjut ke promotor. Nah, sekarang promotor. Lihat teman-teman. Promotor tadi ada 1.500 ya. Saya kalau lihat angka promotor itu sebetulnya juga calon klien saya tuh. Kenapa? Karena promotor itu kan baru di level WSL 1, WSL 2. Hmm. Mereka masih bisa ikut tematik. Mereka masih bisa ikut trainer gitu. Mereka masih bisa ikut WSL 3. Jadi mereka juga termasuk calon-calon pelanggan lah, calon-calon pembeli. Maka supaya yang beli produk banyak, saya juga mesti masukin lagi kan lebih banyak orang gitu. Dan alhamdulillah 2022 naik menjadi 1.650, naik 150 promotor dalam setahun ya. Lumayan dalam keuangan itu lumayan ngiris-ngiris tuh. Aduh, naiknya cuma 150 setahun bagi 12. Nah, tapi alhamdulillahnya di 2023 naik jadi 2.091 dan 2024 ini data sampai Juni kemarin itu di 3.300. Jadi dalam dalam berapa bulan ini ya udah naik 1.200-an lah ya promotor. Ada banyak promotor masuk gitu. Jadi mungkin banyak people come and go ya. Teman-teman di Steven juga banyak ketika dapat isu pada mundur, pada apa segala macam gitu. Tapi justru pas saya lihat data angkanya menunjukkan sebaliknya dan bahkan teman-teman promotor yang masuk saat ini itu latar belakangnya keren-keren tuh, banyak yang dokter medis juga, ada beberapa juga yang psikolog juga gitu, tapi tidak banyak. Banyak kan teman-teman dokter malah masuk menjadi promotor Steven. Nah, jadi angka-angka ini saya tunjukkan ke teman-teman sekaligus menunjukkan juga, ini by the way, anyway, Busway, RSB itu promotornya 109 kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Tiga digit promotornya. Wah, itu dapetin 100 kayak apa tuh. Dulu kami si Steven Kota Bekasi itu 118 ya kalau nggak salah. Sebelum akhirnya saya jual tuh ada 118 promotor lah. Nah, ini bentar lagi disusul berarti sama Pak sama Abinazar dan teman-teman di RSB. Gitu ya. Oke, lanjut Bi. Jadi data-data ini saya masukkan sebagai calon pelanggan nih. Lanjut. Oke, nah sekarang di workshopnya nih. Ini workshop Steven 2021 saya nggak punya datanya ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi di 2022 begitu saya udah mulai masuk setahun, nah ini baru bisa ke data nih. Ada 560 WSL 1, 138 WSL 2, dan WST 171. Kalau nggak salah, setelah tahun ini baru saya ubah tuh tematiknya, jadi boleh setelah WSL 1 aja, nggak perlu nunggu WSL 2. Jadi next di 2023 angkanya naik hampir 1.000. Aduh, saya rada nyesek tuh memang. WSL 1 di 2023 tuh hampir 1.000. Bayangin tadi sebelumnya nggak nyampe 1.000 ya. Nggak nyampe 900, ini tahu-tahu angkanya naik 900. WSL 2 502, workshop tematiknya naik dari 171 tadi menjadi 355. Dan di 2024 next sampai dengan Juli ini itu WSL 1 sudah 690, WSL 2-nya 456, WST-nya 372. Jadi harapan kami sih di 2024 ini angkanya 2 kali semua. WSL 1 mungkin lah masing-masing mungkin di angka 1.800 tadi. Oke, jadi kelihatan ya teman-teman. Jadi ketika based on data saya ubah menjadi sebuah kebijakan atau menjadi sebuah aturan main gitu, terjadi peningkatan di sini gitu. Jadi yang tadinya kita bisa dibilang nggak ada untung, ini by the way 2023 dan 2024 Steven Institute tidak menyelenggarakan WSL sama sekali seingat saya. Hmm. Bener Bi ya? Kalau nggak saya Iya. SI nggak nyenggarain Nggak sama ada, sekali. nggak Jadi ada. itu murni murni cuma ngandelin dari para cabang. Jangan dihitung ini untungnya berapa. Ya pokoknya pokoknya untung lumayan, alhamdulillah. Kalau dibagi 12 bulan tuh ya karyawan kebayar, masih ada lebih-lebih dikit lah di Steven Institute tuh. Ya, hasil apa namanya yang kolaborasi antar cabang aja. Kami udah pokoknya kita lepas aja WSL 1, WSL 2-nya dan tematiknya biar teman-teman cabang aja yang ngerjain. Karena mereka biar bisa langsung bersinggungan dengan klien. Karena pada sejatinya kan memang si Steven itu tidak B2C ya, dia tidak langsung direct Hmm. ke konsumen. Makanya saya lebih seneng pakai model begitu aja. Udahlah kita B2B aja, biar teman-teman di cabang yang asyik gitu dalam menjalankan workshop. Karena memang dari awal kami bilang cabang itu duitnya bukan cuma di workshop, bukan cuma di voucher, tapi workshop juga. Ini saya lihat ada kepala cabang juga nih kan yang ikut hadir. Jadi dulu waktu saya punya cabang
gue banget itu setiap minggu WSL 1, tiap 2 minggu WSL 2. Peserta 1-2 kita hajar. Jadi saya investasi di 4 orang gue banget waktu itu, 4 orang tim kita untuk saya TFT-in. Nah, ini ada Mas Fadel juga hadir pada hari ini. Ada Fadel, ada Gali, ada Rahman, ada Siroj. Waktu itu saya biayain ikut TFT Steven. Jadi supaya saya nggak usah ngisi, Bi. Saya cuma ngisi WSL 2 hari kedua. Jadi WSL 1 tiap minggu tuh mereka ganti-gantian aja tuh. Banyakin jam terbang segala macam. Akhirnya kami mau 1 peserta, 2 peserta, pokoknya selalu ada workshop. Dan lama-lama pesertanya jadi ada minimal itu. Jadi minimal 5, minimal 10 dalam 1 bulan tuh kita bisa mendapatkan pendapatan yang cukup besar dari mengadakan workshop gitu. Oke, lanjut. Ya, ini datanya juga kalau di grafikin kelihatan ya. Yang hijau muda tuh WSL 1, WSL 2 rada tua, WSL 3 lebih tua lagi warnanya. Itu selalu ada peningkatan di setiap tahunnya. Berarti lagi-lagi data tadi oke gitu untuk kita terapkan menjadi sebuah kebijakan sehingga teman-teman di cabang dan para penggiat Steven enak. Di saya juga enak karena akhirnya Steven Institute bisa merasakan pendapatan kurang lebih gitu. Yang trainer nggak saya buka ya takut kepanjangan. Cuman yang trainer juga jadi ada peningkatan yang cukup signifikan. Oke, lanjut Bi. Nah, website. Ini dulu website kita ya, teman-teman. Ini sebetulnya website yang ada lebih baru ini. Yang lamanya saya lupa capture gitu. Ini yang lama. Nah, terus kita ubah jadi yang baru. Next, Bi. Nah, yang baru, yang ini mungkin teman-teman bisa cek di steven.com ya. Itu mungkin masih belum sempurna. Saya juga amati masih cari-cari permodalan yang paling oke kayak gimana. Ya, tapi kenapa ini saya tampilkan ke teman-teman? Karena baik lagi data website itu kalau di kita kan kayak awareness ya. Awareness tuh apa sih? Kayak woro-woronya gitu. Orang tuh kalau ngecek Steven ya pasti ngecek websitenya kan. Menjadi ada kerjasama, banyak sekali kerjasama antar lembaga pada saat ini. Bahkan kemarin kerjasama dengan polisi, kepolisian di mana kemarin? Di Jambi apa di mana tuh ada kerjasama dengan kepolisian gitu. Ya itu kalau tampilan website-nya kayak yang sebelumnya, lah mana dipercaya. Jadi orang tuh pasti ngecek website dari barang yang mau dia beli. Ya, antara dia punya website atau dia mungkin punya Instagram atau mungkin dia punya Facebook, paling enggak ada yang dia cek gitu. Jadi karena saya rasa yang di web lebih banyak manfaatnya untuk saya ubah, maka ini saya ubah. Gitu. Jadi tampilan steven.com kita ubah dengan segala pernak-perniknya dan datanya menunjukkan di halaman berikutnya, Bi. Ya, kita ubah dari Maret nih, teman-teman. Tuh, lihat datanya. Unique visitor itu orang yang nggak belum pernah masuk gitu ya. Number of visit itu orang yang udah masuk sama yang belum pernah masuk ditambah. Pages itu berapa banyak halaman yang mereka klik ya. Bandwidth itu ya berapa data transfernya. Ini kita mulai ubah di Maret 2023, teman-teman. Maret 2023 kita ubah, terus ya udah dia naik deh sampai dengan hari ini. Ya di Januari Februari 2023 tuh coba lihat lesu bener, nggak ada yang ngecek website Steven. Ya padahal pas kita cek kan ternyata begitu kita ubah yang ngecek banyak banget itu ada ribuan dalam per bulan tuh ada ribuan pengunjung masuk ke website kita. Nah dari data ini yang saya lihat bahwa oke, berarti kalau kayak gitu di website itu nanti mesti lebih menarik lagi. Pages juga mulai banyak diklik, berarti blog-blog Steven mulai harus dibanyakin nih. Itu makanya Mas Fadel saya hire balik tuh ke Steven untuk membantu ngurusin kayak gini-gini nih. Jadi nanti harus konten-konten di website juga mulai diperbanyak, ya blog-blognya diperbanyak lah ya. Karena ternyata teman-teman yang masuk ke website kita tuh banyak sekali ngeklik untuk ke halaman-halaman berikutnya gitu. Mungkin melihat ke halaman workshop, mungkin melihat ke halaman blog atau apa, itu nanti kita pelajari lagi. Tapi intinya mereka bukan cuma masuk tv.com, scroll-scroll doang. Enggak, mereka juga ngeklik yang lainnya. Nah, itu maka dari situ saya punya keputusan untuk nge-hire orang ngelakuin sesuatu. Nah, gitulah kira-kira. Jadi based on data. Sama bandwidth juga. Oh, datanya makin lama makin gede ya karena visitornya makin makin besar. Berarti saya harus nyiapin juga kan orang-orangnya dan juga nyiapin investasi untuk nambahin bandwidth supaya teman-teman kalau buka steven.com nggak lambat gitu misalnya. Gitu kira-kira. Oke, lanjut Bi.
Nah, ini lanjut aja. Ini apa summary dari yang tadi. Oke. Nah, berdasarkan data tersebut, peningkatan revenue Steven Pusat berasal dari 3 poin utama, yaitu pengelolaan database lama untuk menambah leads baru. Saat ini sih di Steven Institute benar-benar mulai ke data banget ya, yang WSL 1 siapa, WSL 2 siapa aja gitu ya. Yang udah tematik siapa aja itu udah mulai ke data. Digitalisasi program penting banget karena ya kita era digital sekarang, dan juga kolaborasi. Jadi saya prinsipnya kalau datanya kencang, harus ngeluarin produk baru nih gitu kan, karena datanya menunjukkan peminatnya banyak. Tapi saya nggak bisa, maka saya akan lebih cenderung untuk kolaborasi dengan orang lain, share profit aja lebih lebih enak, sama-sama menguntungkan gitu. Oke, lanjut. Nah, terus gimana cara ngaplikasiin ke cabang? Nah, ini baru masuk ke yang utama. Oh, enggak, Ding. Ini tinggal bentar lagi ya, teman-teman. Habis itu nanti kita sesi tanya jawab. Lanjut dulu, Bi. Oke, ke cabang itu sebetulnya cuman ini aja yang penting. Tapi penerapannya yang kadang-kadang apa ya, teman-teman bukan males sih, apa ya? Mungkin nggak kepikir aja, nggak kepikir. Jadi kalau di saya bener-bener bikin beginian nih Pak, Bu. Ya, jadi si funnel tuh kan kayak corong gitu ya. Orang tuh dari halayak ramai, nanti lama-lama dia interest pada satu hal yang sama, nanti pernah menguji produk tersebut, senang dengan produk tersebut, menjadi loyal, dan akhirnya dia menyebarkan kepada orang lain. Nah, ini yang kadang-kadang nggak diperhatiin sama teman-teman. Boleh jadi dilakuin, tapi nggak didata. Maksudnya nggak direkap gitu. Dulu Mas Fadel tuh saksi tuh, saya suka ngomel-ngomel sama salah satu tim gue banget yang kerjaannya itu nginput database, cuman nggak kelar-kelar gitu, seolah-olah nggak penting. Jadi atau tim sales yang tidak mau nyatet gitu, nggak mau nyatet orang yang masuk ke WA-nya, padahal itu data itu nanti kan bisa direview. Contoh misalnya ya, kita mulai dari awareness nih, kita kasih tahu info kalau Anda adalah pegiat Steven, kalau Anda adalah promotor Steven. Ya, kita bisa ngasih awareness berupa nerakanya apa kalau misalnya mereka nggak apa namanya, nggak tes Steven tuh kayak apa, surganya apa kalau mereka tes Steven, kita bikin bisa promo terbatas atau apa, itu kita mainkan di status WA. Nah, saya sejujurnya tidak buka status WA, tapi ternyata teman-teman saya termasuk Nabila juga seringkali buka status WA loh. Jadi banyak juga yang ngelihat status WA dari kontaknya gitu. Jadi kalau teman-teman di status WA-nya paling nggak nyelipin promo-promo tentang Steven, atau mungkin apa ya, ngasih tahu bahwa Anda bisa melakukan tes TV nih, atau ada workshop apa segala macam, itu oke juga. Bisa juga melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, X, atau apa namanya, media sosial lainnya. Atau Anda mau investasi sedikit dengan AdSense juga bisa. Jadi itu kasih woro-woro dulu ke yang lain gitu. Ini mungkin beberapa teman-teman sudah ada yang familiar dengan sales funnel ini. Maka saya sedikit mengulang aja ya teman-teman ya. Oke, yang berikutnya ketika mereka sudah udah aware, mereka nanti akan mulai tuh ngeklik website, ngeklik profile Anda. Makanya saya juga suka gini nih. Kalau teman-teman, kalau mau punya Instagram yang ada Steven-nya, bagusnya ada dua sebetulnya. Satu, Anda sebagai personal, memiliki personal branding gitu ya. Yang satunya itu, kalau Anda sebagai kacap, berarti cabang Anda yang inikan, di apa namanya, dimediakan gitu. Atau perusahaan Anda yang dimediakan. Jangan satu akun itu buat dua apa ya, dua fungsi, sebagai personalnya iya, sebagai perusahaannya iya, nanti nggak bagus tampilannya, profilnya juga jadi nggak enak dilihat, orang rada bingung. Jadi uh, bikin aja, Anda bikin dua media, dua akun gitu, yang satu memang ngurusin company-nya, yang satu ngurusin personalnya teman-teman. Oke. Nah, dari situ nanti mereka akan mulai tuh ngeklik ke website, atau mungkin ngehubungin ke WA, atau mungkin ngechat-ngechat DM Instagram atau segala macam. Ya, habis itu Anda apa namanya? Ini di sini udah kegiatan sales ya. Jadi di sini prosedural banget, kegiatan prosedural yang dilakukan berulang-ulang. Saya sering kali bilang kayak gitu sama teman-teman kalau misalnya sharing tentang sales gitu. Karena ini nanti by script semua nih.
Coba Abi Nazar dan teman-teman bayangin kalau misalnya ini skripnya udah disiapin semua, HP-nya siapapun yang megang, itu pertanyaannya kan selalu sama ya. Jawab aja pakai skrip yang udah ada. Pasti apa ada aja yang nyangkut gitu. Nah, begitu dia udah tanya WA, masuk kita mainkan segala macam, akhirnya dia beli kan. Kalau udah beli, kita kita ikat dengan menjadi loyalis apakah dia ikut workshop atau ikut seminar-seminarnya segala macam, gitu ya, ikut kopdar-kopdarnya sehingga nanti pada akhirnya dia akan melakukan advokasi atau apa namanya kayak marketing tak berbayar gitu, marketing gratis. Nah, jadi ini kegiatan yang jarang sekali dilakukan sama teman-teman atau mungkin sudah dilakukan tapi mungkin belum melakukan yang berikutnya. Next, Bi. Oke, ini saya udah nih, tapi pasti belum yang ini nih. Buat spreadsheet ya atau buat database ya, bisa melalui Excel, spreadsheet, bisa macam-macam lah. Ini nggak muat ya teman-teman kalau saya masukin semua, tapi kurang lebih bikin kolom kayak gini nih. Ada kolom number, terus kolom tanggal masuknya. Tanggal masuk ini berarti masuk ke WA ya. Nomor WA-nya berapa dicatat. Kalau bisa dapetin emailnya, alhamdulillah. Ini bagi teman-teman yang promotor, bahkan sebetulnya sudah bisa dapat database ini dari mana? Dari aplikasi promotornya. Bisa direkapkan tuh, diimport ke Excel gitu ya. Nanti bisa dilihat namanya siapa, nomor WA-nya berapa, emailnya apa, panggilannya kalau bisa siapa, itu biar kita chattingnya enak. Terus nama panjang customernya kan, sumber informasi dia dapat dari mana. Nah ini data-data ini kalau bisa direkap. Nah nanti baru tuh di kolom yang kesekian itu ada tanggal follow up. Ya, dia misalnya ini udah dia kita klasifikasikan gitu. Uh, apa namanya di segmentasinya itu kita kita apa namanya kita klasifikasikan ini orang termasuk cold buyer, warm buyer atau hot buyer gitu. Nah, kalau misalnya ini udah diklasifikasikan, misalnya pertama dia cold tuh. Ya udah, berarti kan kalau dia cold kita harus bikin dia jadi warm kan. Nah, itu ada di tanggal-tanggal follow up. Ini saya yakin banget cuma sekian persen, nggak nyampe 10% kayaknya promotor atau cabang Steven yang melakukan ini. Dulu kami melakukan ini, makanya saya tuh mulai aktif cabang kan 2015, tapi gue banget tuh berdiri 2017, habis itu 2017 atau 18 ya. Pokoknya dalam waktu 2017 ke 18 itu kita dapat 40-an 50-an promotor baru gitu. Cuman gara-gara punya database gini. Ya, yang tes juga lebih banyak kalau misalnya kita punya data ini. Karena jadi kita bisa follow up gitu. Yang kemarin tanya-tanya pengen tes Divin, kok nggak ada kabarnya ya? Kalau kita cuma ngandelin ingatan, Bapak Ibu anaknya 4, anaknya 5, atau mungkin apa ya, anak saya 3, perempuan semua tapi itu kan gitu ya. Kalau saya yang T itu udah cukup wah mantap juga ini. Itu bisa buyar saya kalau nggak punya data ini. Ya, jadi data ini penting. Makanya teman-teman kalau misalnya tadi sales funnel sudah dilakukan, masukin ke data ini. Tanpa data ini, Anda nggak bisa follow up. Anda mau follow up siapa? Wong nggak kenal. Wong nggak tahu kok. Wong lupa kok mau follow up siapa. Jadi apa namanya? Saran saya sih lakukan ini. Kalau misalnya dia nggak di area kita gimana Mas? Misalnya nih kita kan di Serang misalnya. Kebetulan yang nanya di Malang gitu. Ya nggak apa-apa di follow up aja. Kan Anda bisa dapat fee marketing lumayan. Anda nggak ngetes juga kok. Anda cuma tinggal merekomendasikan Anda bisa dapat fee marketing. Fee marketingnya berapa Mas? Ya nego aja sama yang dikasih. Ya 10% aja udah lumayan kan, cuman ngadminin doang gitu dapat 50.000. Kalau 500.000 ya, kalau 650 kan dapat 65, kan lumayan gitu. Bahkan ada yang apa fee marketingnya minta besar, terus juga disetujuin karena marginnya gede. Misalnya saya minta fee marketingnya 20%, kira-kira dikasih nggak ya Mas? Ya saya nggak tahu. Kalau ternyata promotornya ngasih bisa aja. Kan toh promotornya punya margin tadi 350 ya. Kalau harganya 500.000, ngasih ke Anda 100.000, dia masih megang 250.000, masih untung juga. Jadi kalau database-nya tidak didomisili Anda, ya nggak apa-apa, tetap di follow up, itu kan cuan juga, lumayan gitu. Jadi follow up bisa kemana-mana. Kalau misalnya dia udah jadi promotor, kita follow up apa Mas? Nah kalau yang udah jadi promotor follow up apa? Silakan negosiasi dengan kepala cabangnya atau kepala cabang yang lain yang mengadakan workshop. Bisa nggak ini kalau misalnya saya kirim orang gitu, misalnya saya dapat berapa, silakan aja kan nggak ada masalah
gitu. Tentu lebih baik ketika Anda promotor di cabang A, ya Anda utamakan dulu yang cabang A gitu ya, supaya apa namanya, kaderisasinya tetap berjalan gitu. Jadi kalau misalnya katakan promotor Serang gitu, tanya dulu Abinazar ada WSL enggak gitu. Jadi kalau misalnya ada, ini saya ada orang nih, kira-kira ada free marketing atau enggak, itu kan bisa juga Anda apa namanya, prospek melalui database yang Anda punya gitu. Nah, kalau ternyata Abinazar nggak ada, baru silakan lempar ke yang lain. Jadi ini yang saya rasa jarang sekali dilakukan sama teman-teman di level, baik di level promotor maupun di level cabang gitu ya, yang sebetulnya kalau ini dilakukan ini powerful banget gitu. Eh saya sebetulnya bagusnya memang saya buka data data kita ya, tapi lebih lebih baik jangan ya. Jadi udah pakai yang ini aja. Teman-teman kalau mau di materinya juga bisa di Awinazar ya, kalau misalnya nggak kesampaian buat nge-screenshot kolom-kolomnya seperti apa. Oke, next Bi. Terakhir mungkin dari saya itu seperti minyak ya, data itu valuable, sangat bernilai. Tapi kalau datanya mentah, data mentah itu maksudnya ya itu tadi, kayak nggak dimasukin menjadi data terus kita nggak analisa gitu ya itu ya nggak bisa di apa-apain gitu. Nah jadi ya kita punya punya sumber daya yang besar, tapi karena mentah nggak bisa diapa-apain. Jadi kita merasa sempit aja gitu. Padahal mah sebetulnya resourcesnya udah dikasih di depan mata. Cuman kitanya aja yang mungkin tidak apa ya, tidak maksimal dalam membuat data yang valuable itu, yang bernilai itu menjadi sesuatu yang berguna. Mungkin itu aja dari saya, teman-teman semua. Monggo kalau misalnya ada pembahasan, uh, boleh. Udah jam 7 tapi ya. Tapi ya monggo aja. Ini kan hari Ahad ya. Iya. Jadi kayaknya sih bisa jam berapa aja. Terima Baik, kasih makasih semuanya. banyak nih, keren banget. Tepuk tangan dong yang geburu buat Solver Asa. Uh, uh, Keren, keren. Baik, ya kalau Solver Asanya masih sempat, oke, saya punya janji jam 9, jadi masih banyak waktu. Silakan ada yang mau oh ngerespon nih. dulu. Oh janjinya Abi jam 9. Kira Ya kita sampai jam saya punya 9. janji dengan teman. Sedap Jadi juga yang lain, kalau kita kalau sampai jam Solver 9. Asanya longgar, mangga aja. Mangga, ada yang mau respon Pak David? Silakan. Oh Sesama iya. thinking nih. Ya, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Abin Nazar, terima kasih Solver Asa yang uh, menyirami di pagi hari ini. Semoga apa selalu terus membuat saya khususnya untuk semangat dalam pengembangan. Kemarin saya di Papua Barat Daya, alhamdulillah sudah Masya nge-save Allah. 7 orang dan mereka merasakan benar-benar bahwa ini adalah wawasan baru dan mereka Hmm. biasanya kan untuk menangani masalah-masalah, mereka punya masalah sendiri, ini belum terpecahkan untuk mengenali diri sendiri. Kalau di sana udah Hmm. ada cabang belum ya di Papua Barat Daya khususnya? Papua Barat Daya tuh Fak-Fak bukan sih? Bukan ya? Bukan, Kota Sorong. Sorong ya? Belum ada Sorong. Belum ada ya. Belum ada. Ya, mudah-mudahan nih kemarin ngobrol sama Abin Najat, mudah-mudahan bisa minimal 100 orang dengan memberdayakan mereka ya Masya untuk Allah. Ini Pak menjadi. David domisilinya di Papua sekarang. Herang. Oh enggak, ini di Serang. Oh lagi di Serang. Cuman kemarin lagi ke Papua gitu ya. Ya lagi Papua. Sebenarnya Ah, saya suka dapat kesempatan untuk dinas ke daerah-daerah dan di sana menebar benih. Hanya tadi itu saya merasa harus seperti dulu lagi. Dulu waktu di insuren ya, memang betul itu data sangat penting sekali. Tapi ketika di mm-mm. Steven itu sama sekali belum dilaksanakan. Malah yang harusnya kemarin Sukabumi itu 25 orang sudah disiapkan dari anggaran APBD-nya lepas begitu saja gitu dengan Masya Allah. kesikip dan HP ini kembali ke setting ke pabrik gitu. Jadi banyak nomor tanpa nama. Nah itu benar-benar itu merasa blank waktu itu. Betul. Mm-mm. Betul. Jadi ini sangat terima kasih. Sebenarnya tidak ada pertanyaan, tapi terima kasih atas kesempatan ini yang mengingatkan saya harus kembali pada jalan yang benar ya. Betul, Data Pak. itu benar-benar benar gitu ya. Saya nggak pakai data-data malah banyak yang hilang gitu. Terima kasih Iya, Super Pak. Asa. Sama-sama, Pak. Pak, itu cuan, Pak. Oh iya Pundi-pundi, nah ya ya. banyak Pundi-pundi jangan sampai banyak hilang, Pak. ya banyak peluang atau uang itu lepas begitu saja. Tapi ya luar biasa lah ini mudah-mudahan nih belum belum ke rumahnya Binajar sih jadi belum
menyerap lagi ilmu-ilmunya nih. Ya, Binazar tuh punya ini Pak David, punya beberapa jagoan-jagoan yang WA bisnis, jago di Facebook Ads itu banyak itu beliau tuh. Dan Karena banyak pegiat kangen juga ya di situ, jadi banyak yang Ya. kerjanya follow up iya, follow up. alhamdulillah. Dan kekurangan saya di antaranya itu tadi tuh belum mempelajari kembali terkait eh, PPT gitu ya. Hmm. Kan mesti disiapin tuh. Hmm. Jadi masih copy paste dengan mencantumkan sumber-sumber gitu. Jadi kan itu nggak nyaman. Tapi mudah-mudahan nih niat saya ingin ngetes Amin. Dr. Aisyah Dahlan ya. Mudah-mudahan terlaksana. Dr. Jadi Aisyah udah ada tes, Pak? Udah tes Pak, namanya Udah udah tes, Pak? kenceng. ya. Udah T, tes ya? Wah, keduluan nih. TE apa TI ya? Lupa saya. TI. TM. Oh ya, nanti Oh, rencananya saya mau bareng jadi Oh, narasumber Masya nih di Allah. Bandung dengan Dr. Aisyah Dahlan. Ya. Oh, Alhamdulillah. Keren. TE Lupa beliau saya TI antara atau TI TE? atau TE. Tadi ada yang nyawa tuh. TE, TE. Oh TE. TE, alhamdulillah. Ya berkah Sama ngikutin berarti Kang David. lewat itu. Hmm. Ya siap. Nah, Oke, makasih Kang David. beliau juga cukup open tuh sama Steven, jadi Hmm. enak lah. Oke, thank you ya Pak David Sama ya. thank you juga. Silakan Ibu Armina atau Mbak Armina. Tadi udah angkat tangan. Silakan. Bu Andin itu. Oh, Bu Andin. Ya, silakan Bu Andin. Ya Bu Dibuka Andin, mic-nya. di unmute dulu Bu Andin. Oke. Oh Selama iya, nggak ketemu Bu Andin. iya alhamdulillah seneng banget dapat link Zoom-nya. Saya lihat udah agak telat tapi pas sudah masuk gitu ya. Alhamdulillah seneng banget. Terima kasih Pak Nazar sudah melaksanakan ini jadi tahu gitu. Jadi apa namanya melek lagi gitu. Oh ternyata ada database ya, ada ini. Nah, terima kasih juga Selamat Asa yang sudah membuat apa webnya ini lebih interaktif. Nah, saya Siap. kalau bisa Abinazar linknya lebih cepat gitu. Jadi bisa di-share sama yang lain juga gitu. Saya bilang, "Aduh, caranya keren," bilang kan. Saya bagi jam 4 nanti, jam Tapi 4 nggak subuh. sempat share lagi karena saya juga telat tahunya gitu. Iya, makanya jangan jam 4 subuh kemarin kek gitu. Nah, jam 4 subuh siapa Saya yang baru, lihat gitu. sorry baru Kejam ingat biasanya banget bahkan kemarin. jam 4 subuh. Iya, baru jam 6 gitu. Bagus Siap, baru Iya. ingat. siap. Next Pokoknya day, tapi next. acaranya makasih banget Abinazar sudah sudah apa namanya memberikan kesempatan buat kita sama-sama belajar gitu. Nah, terus tentang web nih Solver. Ini apakah web kita itu kalau dibuka misalnya orang asing gitu, itu bisa langsung Inggris gitu? Nah, Atau hanya ya. Sekarang masih Indo, Bu. Oke. Dalam tahun ini kita kejar supaya bahasa Inggris. Oke. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua saya langsung cek tuh web gitu. Ada di Riau, ada cabang gitu. Dulu Masa sih Pekanbaru nggak ada? nggak ada. Terus saya minta kemarin tuh saya udah pernah ngisi link, udah diminta sama Pak Andre. Saya pernah lapor juga, tapi sampai hari ini juga nggak ada sih bilang kan. Ini aplikasi nih. Enggak lah. Coba. Tapi yang promotor saya lihat ada gitu. Jadi yang promotor Promotor ada ya? tapi yang cabang Pekanbaru tuh nggak ada yang di Riau dan Batam itu kan Kepulauan Riau, itu Siap, beda siap, siap. provinsi Not gitu. Bu. Nih kebetulan tim kita juga ada. Jadi nanti kita sekalian kita ini ya. Kalau yang Ibu harus segera cepet nih yang masuk ke cabangnya ya. Iya. Harusnya Pelalawan ada, Dumai ada, Kampar ada. Lah yang Pekanbaru kagak ada. Oh, benar. Oh ya, kelewat ya. Ada Siap, ya? siap. Oke. Enggak, bukan. Ini di data websitenya Pak Dodi. Ada di data websitenya kan kami ada di ekosistem, ada cabang Steven tuh ada list cabang-cabangnya kan. Iya. Nah ini mungkin kemarin nggak ke input kayaknya. Oke, nggak apa-apa Bu. Nanti aku minta tim kita ngontak Bu Andin ya. Nanti biar dilengkapin data-datanya supaya kita bisa input ke sini. Oke. Terima kasih itu saja. Thank you ya Bu, feedbacknya Bu. Dari Siap, ini siap. juga, jadi aku jadi ngecek-ngecek juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. terima Oke, Bu kasih. Andin. Assalamualaikum, Ustaz Asa.
Tuh, Sangat silakan senang Bu sekali Hedi. Waalaikumsalam bisa warahmatullah. ketemu dengan Sobat Alfa. Selamat datang juga semua, Pak Nazar. Ini Siap. satu Pak pertanyaan saya, Pak Nazar nih. Siap. Itu kemarin saya ada yang tes, katanya dia pakai apa namanya tanggal lahir katanya gitu kan. Kok bisa ada keluar itu apa itu istilah apa ya? Numerologi. Masalah. Oh ya, itu tapi kok saya tes mereka itu sama hasilnya Pak Asah Sofer. Jadi sama hasilnya sama feeling extrovert. Nah, gitu loh. Tapi dia tidak bisa mengembangkan drive cerdasannya tadi gitu loh. Jadi akhirnya setelah dia masuk ke Steven, baru dia sadar, oh ya begini gitu loh. Dia memang arahnya ke situ gitu. Terus yang kedua ini Sofer, masalah pertanyaan lagi nih. Kan mereka kan nanya, apa Anda dari pendidikan apa katanya? Apakah dari psikolog gitu kan? Saya langsung mengalihkan gitu kan. Kami ini dari Steven, kami bekerja dengan server, bukan dengan apa namanya keahlian gitu. Akhirnya dia paham. Terus sudah Anda kliniknya di mana? Istilahnya klinik nih server, bukan kantor ya. Oh saya punya klinik di sini gitu. Oh gitu ya. Jadi sepertinya nama Steven itu ya saya lihat itu harus membentuk suatu karakter ya, bahwa kita itu sebagai konsultan gitu loh. Nah kalau misalkan pembentukan itu tidak dibentuk dengan konsultan, mereka itu rasanya kok saya bayar sekian, Anda siapa gitu loh. Kadang-kadang suka begitu, ya, ini buat masukan aja ya. Siap. Terus yang ini yang perlu ada latihan apa namanya itu pembentukan karakter tadi, Solver. Bukan hanya keilmuan ya, pembentukan karakter dari para promotor atau siapapun yang bekerja Steven tadi gitu loh. Betul. Ya mungkin saya pernah diberikan masukan dari coach saya Pak Miko. Anda ini sebetulnya seperti apa maunya gitu loh. Anda tuh mau sebagai kontraktor, sebagai pedagang, atau sebagai konsultan, harus spesialis gitu loh. Nah akhirnya saya pilih, wah kalau kayak gitu coba saya sebagai konsultan, saya buang itu karakter saya yang lain gitu. Sehingga pelan-pelan menjiwai karakter itu, akhirnya mereka menyukai lah gitu ya dengan karakter itu. Nah satu lagi, ada lagi ini mumpung ya ketemu Sofer Asa nih, Masya Allah. Jadi gini, bagaimana ya saya kalau mau usul nih Sofer supaya nama Steven itu bergema seluruh Indonesia. Logonya itu terpajang setiap promotor, apakah di rumahnya atau di mana gitu loh. Jadi orang melihat ada di mana-mana itu namanya Steven gitu. Ini usul ya. Iya. Jadi misalnya kita lihat Indomaret, Alfamart, Alfamidi gitu. Bentuk logo satu gitu ya, Steven gitu. Tapi nanti kan sekarang saya juga tahu ada yang A, ada yang B, ada C, saya jadi bingung gitu. Jadi supaya mata orang seluruh dunia itu melihat bahasa isyarat itu, ini Steven ini adalah genetik atau intelijen atau mengetahui otak manusia gitu loh. Jadi gimana kalau dibentuk dasar ini, mulai mungkin Sofer Asa punya ide gitu ya, ide lah ya. Iya. 1.500 orang yang menjadi promotor atau penggiat Steven ini mempunyai logo satu, seluruh ini orang melihat itu adalah Steven gitu. Ya. Jadi tidak beragam-ragam ya. Nanti takutnya ada namanya itu apa namanya? Oh ini bukan ini, oh ini bukan ini, nah gitu loh. Jadi akhirnya image gitu ya. Kita bicara ini, bicara image ya. Image-nya itu, oh ini palsu, oh ini tidak palsu, ini gitu loh. Jadi bagaimana brand ini, satu brand ini udah milik dari Steven Institute gitu. Bahwa mereka dilahirkan dari Steven Institute. Apakah dia bentuk A atau B, warnanya macam-macam, kayak kalau kita Indomaret CV ini, CV itu silakan, ya kan? Iya. Tapi bentuk dasar dari logo awal itu tidak boleh berubah dimanapun berada di seluruh dunia gitu loh. Ini usul ya. Iya.
Itu loh server. Terus satu, mungkin cara warna, cara ini semua sama gitu. Ya. Sehingga dia bisa kita membuat iklan besar. Nih Steven. Oh berarti Steven tuh ini ya, itu loh maksudnya kurang lebih usul nih server. Mumpung ketemu dengan server Asa, jadi masukan ini, terima kasih, saya sarankan cuma itu. Pandangan saya ya, kenapa? Ya. Dia mencoba diskusi juga sama Pak Miko. Jadi untuk hal ini kan saya buat, betulan insya Allah saya insting server. Siap. Saya insting suka seni-seni dan kreasi aja gitu loh. Saya berpikir bagaimana psikolog manusia itu melihat gitu loh. Melihat dari pandangan apa itu Steven gitu loh. Oh ya, saya pernah lihat logo ini di sini. Oh, saya pernah lihat ada di sini. Apalagi 1.500 orang. Kan seluruh Indonesia kan banyak sekali, Sofer. Betul. Nah, dari mata orang melihat satu bahwa kalau saya ingin mengetahui tes genetik saya, oh di situ saya pernah lihat tuh. Oh di sana saya ada gitu. Kayak kita lihat ada berapa juta Indomaret, ada berapa juta Alfamidi, Alfamart gitu kan. Oh kalau mau ada ke situ, kalau mau ke sana ke sini gitu loh. Siap. Nah ini gitu loh Sofer. Gitu kurang lebih begitu. Terus yang ketiga lagi boleh nggak Sofer? Kebanyakan ya? Kebanyakan. Ya sudah, kalau kebanyakan ya sudah. Saya stop. Ya siap. Oke, kalau sudah mungkin giliran yang lain. Ya, oke. Terima kasih Sofer Asa. Ya, salam kenal Bu Heni ya. Tadi ada salam juga. Ada dua tadi ya. Pertama tentang tiga malah ya, ada numerologi, promotor atau konsultan gitu ya. Terus yang ketiga tentang branding online dan offline-nya. Yang pertama terkait numerologi. Sebetulnya ini isu lama, Bu. Jadi bicara numerologi itu sama kayak Ibu udah WSL 2 kan ya? Di WSL 2 itu kan ada tipologi, ada ada tipologi, ada archetype segala macam gitu-gitu. Teori tentang tipologi kan udah ada dari lama sebetulnya. Tapi masuk konsep Steven sehingga si tipologi itu bisa terkotakkan gitu ya, menjadi ini tipologinya orang sensing, ini tipologinya orang feeling, ini tipologinya orang insting dan lain sebagainya. Di numerologi juga kurang lebih sama, Bu. Kalau misalnya teman-teman yang pakai numerologi sebetulnya kita mau ngelarang kayak apa susah. Tapi yang bisa kita sampaikan cuman ya jangan pakai penjelasan Steven. Karena penjelasan Steven nggak menggunakan itu gitu. Karena kalau kita cek juga kan memang tidak sama juga gitu. Dan di kita seringkali kasus kita temukan orang dengan kembar hasilnya berbeda. Kan kalau numerologi menjelaskan itu seperti apa coba? Pusing kan. Jadi saya melihatnya begitu. Adapun yang sama ya seperti yang tadi saya bilang, ketika saya ngetes menggunakan fisik gitu ya. Ya kan kemungkinan samanya juga banyak. Misalnya orang feeling dadanya lebar gitu ya. Terus orang insting pinggulnya yang lebar misalnya. Orang tinggi kakinya panjang. Begitu saya lihat orang kakinya panjang, bener nih ya sama dong kayak yang tadi gitu. Jadi konsep Steven-nya yang bagus sehingga dia bisa masuk ke konsep mana saja sebetulnya gitu. Makanya kami sering bilangnya kan multi angle teori ya. Jadi dia bisa masuk ke teori mana saja. Nah, saya sebetulnya sama isu itu udah ya udahlah kalau mau diladenin kayak apa juga nggak beres. Makanya sebetulnya yang sedang kami bukan persiapan, kami sedang lakukan, tapi ini ternyata butuh proses yang panjang itu menggunakan EEG. Ya, jadi penelitiannya sedang berjalan. Ini repot juga sebetulnya karena di penelitian ini kami membutuhkan kurang lebih ada 5 engine ke teman-teman. Yang jelas kami sedang mencoba menggunakan memperkuat alat yang kita punya sehingga kalau ada bias-bias di lapangan kayak tadi gitu ya, itu bisa kita jawab dengan lebih powerful gitu. Ya. Terus kalau lanjut ke yang untuk yang pertama mungkin jawaban saya itu aja Bu, karena nggak terlalu menarik bagi saya sebetulnya tentang numerologi itu, karena saya juga pernah bahkan nodong di depan muka saya Bu, coba solver tanggal lahirnya berapa segala macam. Nah begitu dicek misalnya ada, dia habis itu pindah aplikasi ke yang penjelasan numerologinya,
Lah, di situ tulisannya misalnya saya harusnya TI kan ya, apa namanya? Tapi deskripsinya itu penjelasannya adalah saya kepemimpinan berjiwa besar terus memiliki kebijaksanaan. Bijaksana dari mana orang T? Orang sebijak-bijak kayak orang T tetap lebih bijak orang Tega. F gitu. Jadi kalau misalnya saya dibilang bijak, kebijakan saya ya bijak yang objektif gitu, bukan apa ya, tidak sebijak orang F gitu. Jadi ya saya kebijakannya sesuai aturan gitu aja, tidak melihat orang ini kenapa, dia backgroundnya apa, itu saya nggak lihat. Jadi sebijak-bijaknya saya ya tetap pasti kata bijak itu lebih tepat di orang F. Jadi yang distintif ya penjelasannya saat ini masih Steven. Maka saya males ngurusin lagi Bu gitu. Jadi ya udah monggo kalau mau pakai numerologi monggo aja, tapi jangan nanya hasilnya ke kita gitu. Anda mau nanya ke kita, saya punya waktu yang harus Anda hargai gitu, dan saya baru mau menjelaskan ketika menggunakan konsep yang saya percayai dan menggunakan tes yang saya percaya juga gitu aja. Kita jual-jual mahal dikit boleh lah. Oke, nah yang kedua, promotor atau konsultan. Bahasa konsultan itu lebih bagus ketika kita bicara organisasi, Bu. Jadi memang kalau ngomongin apa namanya, Steven, profesi yang paling tepat buat Steven saat ini memang ya antara dia garisnya tuh kalau saya lihat kalau nggak di solver ya di konselor. Di situ garis tipisnya sebenarnya antara solver dan konselor gitu. Solver sendiri sebenarnya kan bukan belum profesi yang belum diakui ya oleh negara gitu. Belum ada, kita satu-satunya kan. Orang mereka kan dipanggilnya coach kan. Di Steven aja ada panggilan solver. Malah di Steven nggak ada panggilan coach. Nggak ada jalur coach. Coach Steven kan nggak ada. Adanya jalur promotor Steven, trainer Steven, solver Steven. Adapun di Wesel 4 kita bicara konsultan gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Ya jadi kalau di kita penamaan itu sekarang masih belum kita, jujur aja belum jadi isu yang besar di kita, Bu. Jadi kita masih lihat nama promotor Steven atau misalnya Ibu berat di promotor Steven-nya pakai pegiat Steven juga boleh. Pegiat Steven juga itu masih oke. Dan kalau Ibu mau lebih oke lagi ya tentu saja daftar jadi trainer atau jadi solver. Enak lah. Kalau punya apa ya, solver asa kan enak gitu. Didengarnya tuh enak gitu, solver gitu. Oh ya siap. Jadi kalau penamaan kami masih di situ, Bu. Jadi belum ada isu yang perlu kami pertimbangkan lah. Terkait dengan branding, Ibu ngelihatnya gini, Bu. Kalau ngelihat Steven itu lihat kayak lihat kampus. Karena memang si Steven itu jatuhnya kan konsep ya sebetulnya. Ini by the way ada bocor dari mana ya? Oh, Bu Rona nih. Tolong di-mute, Bi. Ya sudah. Lagi cari. Nah, jadi ngelihatnya kayak kampus aja. Si Steven itu kan fokusnya di keilmuan sebetulnya. Adapun ada bisnis di dalamnya, ada tes di dalamnya, itu memang menjadi bagian dari kita. Bu Rona, minta tolong di-mute dulu, Bu. Nah, siap. Oke, jadi kayak misalnya ada Steven apa gitu ya, ada Steven apa, itu justru malah memang dari awal kita desain diperbolehkan begitu, karena memang ayah itu mimpinya jadiin Steven konsep yang open source. Jadi memang semua orang bisa apa ya, mengeksplorasi dari konsep tersebut gitu. Bahwa orang kalau mau mengakses konsep Steven wajib melalui jalur-jalur khusus seperti lewat cabang atau lewat Steven Institute, itu betul gitu. Tapi konsep Steven yang dia dikembangkan, diaplikasikan menjadi satu keilmuan yang lain, itu memang maunya ayah itu open source saja gitu. Makanya karena ayah maunya begitu, akhirnya si cabang-cabang juga diperbolehkan untuk membuat penamaan tambahan dari Steven itu. Misalnya ada Steven Action, ada Steven Family, ada Steven Genetik, ada Steven Rumah Steven Banten, misalnya ada apa, itu kami okekan gitu. Ibu akan lihat bandingannya ketika dia masuk ke dalam sertifikat, itu aja. Kalau udah sertifikat kan pasti logo Steven yang resmi yang dipakai. Itu. Adapun terkait tentang promosi, ya, di mana promotor-promotor kalau bisa di depannya ada pelang Steven-nya, ya saya mah senang-senang aja tuh, Bu. Boleh, itu masuk aja.
kan itu, tapi saya nggak bisa jadikan kewajiban gitu, nggak bisa jadi pokoknya kalau jadi promotor wajib ada neon box di depan rumah, atau ada yang nggak seneng kan rumahnya dikunjungin, ya kan? Ada orang-orang yang kalau ketemuan tuh nggak seneng di rumahnya, senangnya di kafe atau di kantor, nggak pernah ada urusan bisnis masuk ke rumah, tuh ada Bu yang begitu. Jadi oleh karena dari sebab itu, saya lebih menghimbau kepada para promotor yang kira-kira deketan, kongsian aja sewa kios. Atau teman-teman cabang bikin satu tempat. Kayak di Serang kalau nggak salah punya tempat ya, Bia. Ini yang saya Ada ada tempat lah, ruangan intinya ada tempat yang itu bisa masuk ke Google Map. Ya, itu. Jadi kalau intinya ada Google Map-nya aja, bisa nyangkut ke Google Map. Nah, itu aja sebetulnya udah cukup, Bu. Ya, karena sekarang Ibu cek Google Map aja, itu nama Steven udah banyak kok. Gitu. Jadi untuk skala berikutnya mungkin kalau kita udah bicara angka 200.000 per tahun gitu ya Bu, 150.000 sampai 200.000 per tahun, mungkin kita baru bisa ngomongin boleh jadi malah brandnya diubah kali. Ya, bisa sampai ke situ juga. Jadi ada banyak lah pertimbangan-pertimbangan nanti, tapi saya rasa saat ini masih masih belum inilah, di mana teman-teman promotor aja udah kongsian aja bikin maps atau segala macam. Jadi kira-kira mungkin itu Bu yang bisa saya jawab Terima untuk saat kasih, ini. Sof Hasan. Semoga menjawab ya Bu Heni. Terima kasih Oke, Ya, banyak. sama-sama berikutnya. Ibu. Terima kasih banyak Pak Sodet. Ya. Pak Indria, Mas Indria, silakan, Kang Indria. Siap, terima kasih Abi. Silakan Bu Ronda, kayaknya dibuka-buka terus nih. Ke-mute Udah Mas, saya tutup juga. Mas Indria. Halo, Mas Assalamualaikum. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Abi Nazar atas waktunya. Soal perasa, Masya Allah nih penjelasannya detail banget nih. Amin. Database. Yang mau saya tanyakan satu aja sih, waktu itu kan saya pernah ada presentasi terkait alat tes yang digunakan oleh Steven ini. Ada yang sampai ke DNA mungkin ya kemarin tuh ya. Betul. Kalau iris mata juga kemarin kok sempat ada ya solver Betul. ya. Betul. Nah, kalau di Suara lapangan iris. sendiri, di lapangan sendiri itu ada nggak sih yang tes menggunakan dua alat itu solver? Jadi mungkin nanti saya bisa jadi pemicu juga untuk menjelaskan ke klien, Oke. ini ada loh dan berapa sih persentasenya gitu di kita gitu. Oke. Saya Siap. solver. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Saya jawab pakai versi saya ya, Mas Indria. Jadi berkaitan dengan alat tes itu memang jadi PR kita juga. Jadi memang itu jadi agenda kita lah. Dari agenda kita itu membuat alat-alat tes selain daripada fingerprint. Supaya kalau misalnya ya udah dia nggak terima pakai fingerprint, ya udah pakai yang ini gitu. Nggak terima pakai ini, toh hasilnya kurang lebih akan sama gitu. Cuman saat ini tuh kayak DNA misalnya. DNA itu baru ketemu di insting, Mas. Insting. Yang 8-nya belum ketemu. Lanjutin dong Mas Asa. Iya, dari mana uangnya gitu. Jadi saya lagi ngumpulin duit Mas. Lagi ngumpulin duit nih karena neliti DNA itu cukup dananya cukup lumayan ya Mas ya. Dengan hasil yang boleh jadi belum tentu signifikan dari setiap dana yang kita keluarkan gitu. Jadi saya mesti beli mesin sequencingnya gitu, mesti penelitinya juga kami mesti ini kan. Nah maka kita ke yang berikutnya tuh. Apa yang berikutnya? Misalnya iris. Oke. Di iris itu kita pernah uji coba kalau nggak salah dulu waktu pas ABP. Itu repot tesnya Mas. Karena itu ruangannya mesti disetting. Nggak bisa Mas Indria ngetes iris di ruang terbuka. Nggak akan ke foto tuh mata. Susah lah. Jadi dia mesti ruangan yang tertutup gitu, mesti pokoknya repot deh. Terus juga waktu itu tingkat validasinya belum tinggi juga, jadi kita belum memastikan untuk itu dikeluarkan. Yang ketiga kita pernah pakai voice, pakai suara. Ya, pakai suara itu waktu itu juga pernah diuji coba, tapi lagi-lagi juga sama, tesnya juga repot. Karena ya mesti sepi kan. Gitu. Jadi supaya dapetin suara si calon konsumennya itu. Calon konsumen, sorry, suara si kliennya. Nah, maka saya move ke yang lain gitu.
yang kira-kira mudah dan itu cocok sama fingerprint gitu. Jadi maksudnya cocok tuh bisa alignment-kan dengan si fingerprint. Apa itu? Ya ini EEG tadi. Jadi EEG itu ditaruh di kepala gitu loh, Pak. Terus Bapak distimulus, nanti dia nyala gitu. Kayak kalau pernah ikut WSL 2 tuh ada konsepnya dari Yonardi tuh. FP1, FP2, F1, F7, F8. Masih pada inget nggak nih? Ada ya. Lupa lagi. Lupa lagi ya. FP1 apa tuh? Decide gitu. FP2 apa? Proses misalnya. Nah, itu kan ada otak kanan, otak kiri, itu segala macam tuh. Nanti kita pasang lampu-lampuin. Nanti kita stimulus, nanti keluar nyala tuh. Nah, kemungkinan hasil tesnya akan sama. Nah, ini yang lagi kita coba. Dari ini semua, yang paling efektif dan efisien itu yang EEG. Makanya kita move ke situ, Mas. Gitu. Jadi insya Allah Mas Steven itu tetap mencoba mengembangkan konsepnya ya, bukan hanya konsep tapi juga alat tes gitu. Jadi alat tesnya juga sebetulnya ya teman-teman, Mas, ini kan kita segala macam. Kalau kuesionernya Steven ada nggak sih? Ada sebenarnya mah. Kuesioner Steven tuh ada. Cuman kalau kita pakai kuesioner kita mundur gitu. Tapi ada, saya punya arsipnya, saya punya gitu. Dan karena kan sebelumnya paper base ya. Iya, yang pencil and paper kita punya, Mas. Ya, pencil and paper kita masih punya, masih nyimpan, dan saya tetap minta ke Mbak Nikia ya, tetap minta untuk diperbarui terus gitu. Karena suatu saat boleh jadi juga kepake gitu. Cuman saat ini kita nggak menyarankan bagi teman-teman untuk menggunakan paper base gitu. Jadi itu paling Mas Indria. Jadi beberapa hal yang sekarang yang pernah dilakukan itu tadi, tapi yang sekarang dilakukan kita fokus ke EEG aja gitu. Oke, di chat ada pertanyaan, sebenarnya udah ada jawabannya juga. Jadi di aplikasi itu kan ada yang ada tanggal lahir, ada yang kosong ya, Soper ya. Bahkan bukan hanya tanggal lahir, nama pun nggak ada gitu, blank. Jadi yang masih ada isu tanggal lahir tuh di Ya. chat, Soper. Jadi teman-teman yang tanggal lahir tadi, Ya, kalau membuktikan pakai yang saya without ID aja. yang tanpa without ID ya. Ya, soalnya kalau saya termasuk yang nggak setuju kalau tanggal lahirnya dihilangkan. Kenapa? Karena saya kan data tadi. Saya Iya. butuh umur. Saya butuh umurnya orang-orang yang tes TV itu usia berapa sih gitu. Kalau misalnya saya nggak punya data itu, saya repot juga ngasih materi marketingnya kan. Oke. Tapi opsinya Gitu. udah ada Makanya opsinya kan? iya, Opsi opsi without sudah ID ada. kan ada. Opsi without ID ada. Kan soalnya ada yang ini, Mbak, ada yang ini di with ID juga dihilangkan gitu tanggal lahirnya. Nah, saya nggak mau itu. Saya lebih seneng kalau nggak mau pakai tanggal ya udah sekalian aja gitu semuanya. Ya, atau kalau nggak yang without ID dikasih nama deh gitu supaya sertifikatnya nggak repot. Dan nama juga bisa dinomorologiin. Iya. Nama juga bisa dinomorologiin. Jadi ya kalau pakai ya itulah kadang-kadang teman-teman yang pada pakai tanggal lahir itu suka nggak konsisten gitu loh. Pakai tesnya pakai tanggal lahir tapi dia nggak tanggal lahirin nggak tanggal lahir dan ngitung nama misalnya. Terus dia nggak pakai penjelasan yang dia punya gitu. Iya, iya. Mungkin disampaikan Jadi Solver, disampaikan di sini mungkin sekalian di forum ini. Saya pernah baca juga kalau nggak sekeliran dari Solver. Mereka itu kan karakter 1, karakter 2 sampai 9 ya. Dan ada penjelasan iya, masing-masing kan? Bukan Steven penjelasannya iya. sebenarnya. Cuman dimiripin Sebenarnya sama iya. Steven karena Steven ada 9 gitu. Dia ada sendiri penjelasannya. Sebetulnya waktu itu teman-teman di Malaysia juga bahkan ada yang pernah bikin perbandingannya tuh antara numerologi dengan tes Steven gitu. Jadi saya nggak terlalu hafal sebetulnya. Yang saya hafal yang saya pernah alami aja. Saya pernah ngalamin tadi ada yang ngetes saya bilangnya oh ini TI, tapi pas saya lihat apa penjelasannya coba, yaitu penjelasannya ada kebijaksanaan, kepemimpinan sama apa gitu tadi ya. Ada 3 pokoknya. Itu jadi selebihnya saya nggak terlalu ingat. Tapi intinya itu tadi. Memang kalau udah dia pakai numerologi mah udah didoain aja. Saya jujur aja ya Bapak dan Ibu, sebetulnya kan itu isu masih kencang ya.
Cuman di saya tuh malah jadi punya bargain position loh. Jadi Hmm. ketika apa namanya, udah ini Steven mah tanggal lahir segala macam, malah saya mah malah saya biarin. Oh, mau pakai tanggal lahir, udah sok aja pakai tanggal lahir gitu. Tapi Hmm. kalau apa-apa jangan nanya saya. Nah, Kalau jangan nanya saya dan jangan cari di Steven karena nggak bakal ketemu. Anda nggak bakal ketemu yang sejatinya Anda seperti apa. Lah dia kan mikir tuh nyampe rumah. Ujung-ujungnya tes juga kok. Jadi kalau yang kayak gitu mah nggak usah terlalu dipaksain. Sama kayak orang yang nolak Steven, jangan terlalu dipaksa. Orang kan punya preferensinya sendiri-sendiri. Kayak milih mazhab aja, ada yang milih mazhab Syafi'i, ada yang Hambali, ada yang Hmm. Maliki, udah santai aja kita mah. Iya. Kalau mau alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Nah, makanya supaya tahu mau dan enggaknya gimana di data. Iya, balik lagi kita ke data ya kan. Iya. Balik kemarin dia masalahnya apa? Masalah dia di apa namanya? Di numerologi. Oke, nanti kita follow up berikutnya tuh apa? Kita misalnya ngasih bukti orang kembar hasilnya beda misalnya. Gimana numerologi membuktikan ini coba? Pusing kan? Tanggung jawabnya di mana mereka juga nggak bisa. Ya. Kalau di kita paling nggak juga kita bilang bahwa hasil tes Steven itu tidak 100% loh. Kita bilang 95% kan, ada 5% margin error. Ada 5% margin error, ada 3% orang di dunia ini yang jari tangan pola sidik jarinya aneh. Pola sidik jarinya menyulitkan gitu. Hasilnya boleh jadi berubah-ubah nih orang-orang kayak gini. Jadi apa namanya? Kita sebutnya kayak parang rusak gitu. Tanda-tanda orang parang rusak tuh biasanya hari-harinya dia atau bukan hari-harinya deh. Hidupnya dia ke belakang itu penuh dengan tantangan. Jadi tantangan demi hidupnya kan ada orang yang mestakung tuh, kayak Nabila kan mestakung, pengen ya Allah dia cuma ngayal ini, ngayal bapau aja, bapau datang tiba-tiba. Oh, Heran gitu. saya. Kayak, pengen bapau ayam, dah tahu-tahu si bunda datang bawa bapau misalnya. Itu kan orang mestakung tuh kayak gitu. Ada orang kayak saya gitu yang penuh tantangan. Ya terima aja nasibnya. Nah, orang-orang parang rusak kebanyakan yang kayak gitu, yang dia penuh tantangan gitu. Ada aja tantangan tuh selalu datang silih berganti. Nah, yang ini termasuk kalau di server kita juga itu sering kali orang-orang kayak gini itu hasilnya berubah-ubah. Jadi ketika ada yang bilang server ini hasilnya berubah, di saya sebetulnya nggak heran. Makanya sebetulnya ini termasuk saya tebelin ya buat teman-teman. Kekuatannya Steven itu bukan di alat loh sebenarnya. Kekuatannya di Steven itu ada di promotor, ada di Anda-Anda semua. Karena teman-teman lah yang akan mengobservasi orang ini beneran hasilnya itu apa enggak. Jadi itu kan cuma alat. Kita bisa jadi misalnya ada virus, pas lagi hari itu pas lagi ada virus misalnya. Di jam itu di hari itu ada virus. Boleh jadi hasilnya berubah, boleh jadi hasilnya beda. Jadi jangan terlalu pasrah pada alat. Anda udah dikasih kemampuan, udah dikasih pelajaran, dikasih kemampuan, Anda observasi. Selain dijelasin, diobserv tuh. Bener nggak? Sesuai nggak? Gitu. Ketika dia bilang banyak yang ketidaksesuaiannya di mana? Ini Anda lihat beneran ketidaksesuaian atau mereka masking. Itu promotor mesti punya itu. Gitu. Jadi kuncinya si tes Steven itu justru sebenarnya ada di promotor Steven. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena ayah itu nyampeinnya waktu itu persiapan Steven untuk akhir zaman. Kan akhir zaman nggak ada internet, bos. Iya. Iya kan? Akhir zaman nggak ada internet. Terus saya tanya waktu itu, ya ngomongin Steven emang masih relevan akhir zaman? Masih. Di mana relevannya? Saya bilang nggak ada alat, nggak ada ini segala macam. Di ekspertisnya para pejuang Steven kata saya gitu. Di ekspertisnya para pegiat Steven. Makanya pegiat Steven itu mesti kita gojok terus, kita perkaya terus supaya mereka lebih ahli, sangat ahli. Bahkan makanya di teman-teman di solver kan ngelihat sebentar, oh udah tahu nih kira-kira tipenya apa gitu. Karena kita dikasih guidance gitu. Lebih dipertajam kalau ada orang tipenya begini, ininya gini, itu kira-kira tipe apa gitu. Nah, itu yang kita persiapkan gitu. Jadi kenapa makanya akhirnya pada akhirnya saya nggak terlalu ngaruh sama ininya apa numerologi atau apa ya gara-gara itu gitu. Nah orang nanti ujung-ujungnya juga yang nentuin bukan nentuin yang apa namanya mengobservasi adalah si promotor, maka kekuatannya ada di promotor. Perkaya promotornya, kuatin promotornya supaya dia bisa mengobservasi dan bisa menjelaskan hasil tesnya dengan baik. Kalaupun misalnya dia salah, hasil tesnya salah, dia tahu gitu. Ini salah atau si kliennya masking gitu. Karena alat boleh jadi salah. Mohon maaf Ibu, Bapak, semua kita main di IT ya. Algoritma saya boleh jadi tidak sempurna kan gitu. Ya, kerjaan saya kan sekarang masih ini juga nih algoritmanya si ayah kayak apa segala macam. Itu kan
pelan-pelan juga lagi tak pelajari gitu. Jadi belum tentu sempurna. Orang mah kan bertambah terus gitu. Ya, jadi teman-teman lah yang menjadi apa ya, garda terdepannya si Steven itu gitu. Makanya itu tadilah bahasa yang saya ingat dari Ayah itu, Steven harus relevan sampai akhir zaman. Relevannya ada di promotor. Ketika pegiat Steven itu bisa menjelaskan tanpa atau bisa melakukan tes berdasarkan pengamatannya saja dan observasinya, berarti di situ Steven udah berjaya udah sukses lah ini ya, secara konsep dan secara keilmuan. Nah kan pengamat input, aduh saya mau banget Bu kalau siapa nih Mas Fadel, si Fadel ya mau banget Del kalau misalnya ditambahin biodata segala macam mau banget, tapi kita lihat nantilah audiensinya kayak apa. Kalau misalnya ternyata banyak yang minta, bisa aja kita tambahin di bionya si calon klien atau klien kita ya, supaya teman-teman lebih menyeluruh mendapatkan data gitu. Ya, jadi baik lagi ke data tadi ya teman-teman, kalau kita nggak akan tahu kesulitannya apa, ininya apa. Jadi saya kadang-kadang sama teman-teman, banyak tuh berapa? 2 juga bahasa Inggris kan banyak kan. Nah, kalau pakai data enak kita ngomongnya. Oh, ini datanya segini nih, solver yang minta ada tematik ini misalnya. Datanya nih gini, solver yang bilang harga tes Steven kemurahan gitu misalnya. Ya. Karena ada yang bilang tes Steven kemahalan kumaha itu di teman-teman jual 650, orang kita standarnya 500. Itu yang jual 650 masih pada laku tuh. Ada yang jual 1 juta laku-laku juga tuh. Saya pernah jual 4 juta dibeli loh. Oh gitu. Keren. Iya. Ada aja, Pak. Jadi ya pokoknya ya itu apa, saya suka bilang kan ke teman-teman, itu price always right. Yang salah tuh target market. Gitu, yang salah target market. Nah, kita nggak akan tahu. Jadi ya misalnya tadi kenapa umur itu penting segala macam gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat di data kita umurnya umur 30 ke atas, berarti kan cara marketingnya beda. Dan boleh jadi angka 500.000 bukan angka yang mahal buat mereka. Karena mereka udah kerja kemungkinan. Tapi kalau data kita menunjukkan banyak yang 20 yang masuk WA kita, ya 500.000 empat-empatan. Gitu. Jadi data itu pentingnya di situ. Gitu, Bi. Oke, mantap. Waktunya Ya, sih udah over teman-teman. nih, tapi kalau masih ada yang diskusi masih dilayani ya, server ya. Siap. Oke, siapa sok yang mau materinya boleh di-share. Oke, mungkin Boleh, saya share di sini ya. Mangga. Share aja. Nge-share-nya di mana saya agak lupa. Saya cari dulu. Oke, Boleh ada lagi dikutip yang mau beberapa, diskusi? sampaikan juga ke klien. Boleh, Mas. Yang angka-angka mah boleh, itu ada open source kok. Oke, Ada Ustadz Abu lagi, Hamid mau monggo. diskusi? Atau Pak Yang biasanya diskusi itu? Mau diskusi Pak Yang? Udah sampaikan? Thinking juga nih. Oke, kalau nggak ada ya kita akan sudahi saja ya. Insya Allah rekamannya Oke ada deh. di Stepin Banten ya. Rekamannya akan saya buat Stepin Banten, tapi Siap, potong. Tapi utamanya sih enggak ya. Jadi secara siap. utuh banget enggak, tapi dia depannya kayaknya waktu tadi agak dikit masalah, potong kelihatannya. Tapi nggak masalah, materinya akan ada sana. Baik, sekali lagi ini terima kasih banyak Selalu Perasa. Mungkin ada kata-kata terakhir sebelum meninggalkan acara yang fun Siap. ini, Selalu Perasa. Boleh. Oke. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih banyak atas kesempatannya dan juga apa ya waktu yang diberikan. Tentu saja saya pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada bahasa saya yang salah atau mungkin tidak dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Apa namanya, kalau ada yang mau diskusi boleh nanti ngobrol-ngobrol sama saya via WA juga boleh. Dan mungkin saya terakhir ngasih pesan aja bahwa terutama untuk para promotor ya, melihat ini tentu saja pesan ini dari ayah gitu ya. Jadi coba Anda cari sebuah pekerjaan atau sesuatu yang itu membuat Anda kaya dunia dan akhirat gitu. Kalau waktu itu tantangan di saya adalah kalau Steven tidak bisa menjadi itu, lebih baik kita selesaikan gitu. Bahasanya tuh gitu. Jadi saat ini saya melihat bahwa
Steven bukan cuma bisa memperkaya Anda di dunia, tapi juga insya Allah bisa memperkaya di akhirat. Apa? Karena Anda membetulkan roadmap-nya orang, Anda membetulkan jalan hidupnya itu benar-benar dia ubah, lalu dia mendapatkan manfaat yang besar dari itu, terjadi perubahan dalam hidupnya, terjadi shifting dalam hidupnya yang menjadikan dia menjadi lebih baik lagi, otomatis amal jariah juga nempel ke Anda. Ya, jadi tentu saja itu semoga juga amal jariah kita semua. Ya, promotor adalah garda terdepan, dia adalah Martin Steven. Ya, kalau promotornya dapat amal jariah, sudah pasti insya Allah cabang-cabangnya juga dapat amal jariah. Ya, jadi di Steven lah insya Allah kita bisa mendapatkan dunia dan akhirat itu. Jadi semoga bermanfaat sharing yang saya sampaikan ke teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung atau mungkin kata-kata yang tidak tepat, tidak pantas. Saya akhiri untuk pertemuan pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa untuk Solver Asam, kita sampaikan panjatkan bersama. Selalu sehat Solver, selalu semangat, selalu menemukan gagasan-gagasan yang baru yang akan terus memperbaiki, menghebatkan bisnis Steven bersama. Mari sama-sama tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Sampai jumpa di pekan depan. Insya Allah pekan depan dari promotor kami sharingnya. Alhamdulillah hari ini tadi sudah sampai nembus 55 Solver. pada izin live ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekali lagi Solver Asa dan tepuk tangan yang gemuruh buat Solver Asa. Thank you ya teman-teman semua, pagi-pagi udah mau